Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan materi fisika tentang vektor dengan anggota Aulia Ajizah Triputri, Firly Salsabila Putri, Melanie Novianti Latif, Salas Pratiwi, dan Siti Halimah. Pengertian vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Berdasarkan gambar, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jarak terpendek dari posisi awal ke posisi akhir yang ditunjukkan dengan garis biru dengan arah 60 derajat terhadap garis horizontal. Berdasarkan ilustrasi di bawah, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara jarak dan perpindahan. Beberapa besaran lain yang sering ditemui di fisika yang memiliki kemiripan antara besaran skalar dan vektor, antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Besaran vektor, perpindahan, sedangkan pada besaran skalar, jarak. Pada besaran vektor, kecepatan, sedangkan pada besaran skalar, kelajuan. Pada besaran vektor, percepatan, sedangkan pada besaran skalar, perlajuan. Arah dalam vektor dapat dinyatakan dalam berbagai cara, antara lain sudut, arah mata angin, atas, bawah, ke kiri, ke kanan, dan lain-lain. Arah vektor juga menentukan ketika dilakukan perhitungan matematis. Beberapa vektor yang searah dijumlahkan, sedangkan vektor yang berlawanan arah akan dikurangi. Resultan vektor merupakan cara untuk menentukan total vektor dari beberapa vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, jadi ketika ingin mencari total vektor, perlu dipertimbangkan arahnya. Jika vektor-vektornya searah, maka akan dijumlahkan. Tapi, jika berlawanan arah akan dikurangi. Hal ini akan mempengaruhi hasil perhitungan pada akhirnya. Resultan vektor dapat ditentukan dengan dua metode, yakni metode melukis atau menggambar dan juga metode analitis. Resultan vektor dengan metode melukis. Menentukan resultan vektor dengan melukis. Dengan metode melukis ini terbagi menjadi dua cara, yaitu poligon dan juga jejar genjang. Konsepnya, dalam menggunakan metode melukis, persamaan matematis dari resultan vektor akan mempengaruhi gambar dan hasilnya. Misalkan dua vektor A dan B akan ditentukan resultan vektor dengan persamaan vektor C sama dengan A plus B dan dengan persamaan C sama dengan A min B. Akan menghasilkan gambar yang berbeda dan hasil yang berbeda. Karena vektor B tidak sama dengan vektor min B. Yang membedakan adalah arahnya. Tanda negatif menunjukkan arahnya berlawanan dengan arah vektor semula. Sehingga dalam menggambarnya, arahnya perlu dibalik terlebih dahulu. Metode poligon. Prinsip resultan vektor dengan menggunakan metode ini pada dasarnya adalah meneruskan vektor-vektor yang akan ditentukan resultannya, kemudian mencari jarak terdekat dari posisi awal ke posisi akhirnya. Meneruskan yang dimaksud di sini adalah menghubungkan ujung arah panah vektor pertama dengan pangkal vektor kedua, ujung vektor kedua dengan pangkal vektor ketiga, begitu juga seterusnya. Perhatikan gambar tersebut. Gambar di samping merupakan contoh cara menentukan resultan vektor dengan metode poligon. Mula-mula ada 4 vektor, masing-masing adalah A, B, C, dan D, yang memiliki besar dan arah seperti ditunjukkan oleh gambar tersebut. Yang ditunjukkan oleh gambar 8A. Pada gambar 8B menunjukkan resultan vektor dengan persamaan R sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Tidak ada vektor yang bernilai negatif atau berbalik arah. Gambar 8C menunjukkan resultan vektor dengan persamaan R sama dengan A min B plus C plus D. Vektor B bernilai negatif karena arahnya berlawanan dengan arah mula-mula. Gambar 8D menunjukkan resultan vektor dengan persamaan R sama dengan A plus B min C plus D. Vektor C bernilai negatif karena arahnya berlawanan dengan arah mula-mula. Gambar 8E menunjukkan resultan vektor dengan persamaan R sama dengan A min B min C min D. Selain vektor A, semua vektor bernilai negatif karena arahnya berlawanan dengan arah mula-mula. Metode jajar genjang. Metode jajar genjang agak berbeda dengan metode poligon. Jika pada metode poligon meneruskan, maka pada metode jajar genjang, vektor-vektor yang akan dicari, resultannya digambar dari titik awal yang sama, kemudian digantakan sehingga membentuk bangun jajar genjang, sesuai dengan nama metodenya. Jarak diagonal pada bangun jajar genjang yang terbentuk adalah resultan dari vektor-vektor tersebut. Metode jajar genjang ini lebih mudah digunakan apabila ada dua vektor yang akan dicari resultannya.
Gambar di bawah merupakan contoh menentukan resultan vektor dengan metode jajar genjang. Misalkan, mula-mula untuk vektor A dan B terlihat seperti gambar 9A. Gambar 9B merupakan resultan kedua vektor untuk persamaan R sama dengan A plus B. Gambar 9C merupakan resultan kedua vektor untuk persamaan R sama dengan A min B. Gambar 9D merupakan resultan kedua vektor untuk persamaan R sama dengan A min plus B. Resultan vektor dengan metode analitis. Menentukan resultan vektor dengan metode analitis adalah bagaimana cara menentukan resultan vektor dengan menggunakan persamaan matematis. Operasional matematis tetap berlaku saat menentukan resultan vektor. Beberapa di antaranya antara lain: penjumlahan vektor berlaku sifat komutatif. Misalkan ada dua vektor A dan B. Untuk menentukan resultannya dengan jumlahkan, maka untuk menjumlahkannya bisa dilakukan dengan dua cara, yakni A plus B atau B plus A. Hal ini tidak akan mempengaruhi hasil perhitungannya. Seperti dengan gambar yang tadi disediakan. Sifat komutatif ini juga bisa ditunjukkan dengan metode melukis seperti pada gambar berikut. Kemudian, penjumlahan vektor berlaku sifat asosiatif. Penjumlahan lebih dari dua vektor dapat dilakukan dengan cara mengelompokkannya terlebih dahulu. Misalkan, ada tiga vektor A, B, dan C. Ingin ditentukan resultan vektornya dengan cara mengelompokkannya terlebih dahulu. Maka, cara mengelompokkannya dapat dilakukan dengan dua cara. Bisa dalam kurung A plus B plus C atau A plus dalam kurung B plus C. Hal ini tidak akan mempengaruhi hasil perhitungannya. Bisa dilihat sesuai dengan gambar di samping. Sifat asosiatif ini juga bisa ditunjukkan dengan menggunakan metode melukis seperti yang terlihat pada gambar berikut. Sekarang kita ke contohnya. Yang pertama adalah seorang melakukan perjalanan menggunakan mobil berangkat dari kota A ke kota B sejauh 3 km arah utara, dilanjutkan ke kota C arah timur 60 km dan akhirnya sampai di kota D sejauh 110 km arah selatan. Perpindahan mobil dari A sampai ke D adalah, caranya itu yang pertama, kita membuat dulu gambarnya seperti di. Yang pertama adalah untuk menentukan resultan perpindahan dari kota A ke kota D. Perhatikan segitiga yang berwarna kuning pada gambar di atas dan menggunakan rumus Pythagoras. Kalian pasti tahu kan rumus Pythagoras itu apa? R sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, kita masukin aja R2 sama dengan 60 pangkat 2 ditambah 80 pangkat 2 sama dengan 3.600 ditambah 6.400 sama dengan 10.000. Nah, sekarang kita akarin saja. Akar dari 10.000 adalah 100. Nah, jadi kita bisa mengetahui ya perpindahan dari mobil dari A sampai ke D adalah 100 km. Kemudian kita ke contoh soal nomor 2. Nilai maksimum dan minimum dari resultan dua vektor secara berturut-turut adalah 17 unit dan 7 unit. Jika kedua vektor ini saling tegak lurus, maka besar resultan vektornya sekarang adalah cara penyelesaiannya adalah A tambah B sama dengan 17. Itu adalah persamaan 1 yang merupakan resultan maksimum. Kemudian A dikurangi B sama dengan 7. Itu adalah persamaan 2 dengan resultan minimum. Dengan menggunakan metode eliminasi, maka didapatkan 2A sama dengan 24. A-nya sama dengan 12 unit. Itu termasuk ke persamaan 3. Substitusikan ke persamaan 1. 12 tambah B sama dengan 17. B-nya sama dengan 5 unit. Ketika dua vektor ini saling tegak lurus, maka besar resultannya dapat ditentukan dengan menerapkan rumus Pythagoras. R sama dengan akar dari 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Yang hasilnya adalah 169. Akar 169, maaf.
N-nya bisa kita sebutkan adalah 13. Jadi jawabannya adalah 13 unit. Contoh soal nomor 3 itu sebuah truk bergerak ke utara dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian berbelok ke arah barat dengan kecepatan yang sama. Perubahan kecepatan yang terjadi pada truk tersebut adalah soal di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut. V1 sama dengan 20 Joule, kemudian V2 sama dengan negatif 20 I. Jadi perubahan kecepatan dapat ditentukan dengan cara delta V sama dengan V2 dikurangi V1 sama dengan negatif 20 I dikurangi 20 J. Besarnya perubahan adalah delta V sama dengan akar dari negatif 20 pangkat 2 ditambah negatif 20 pangkat 2 sama dengan akar dari 2 negatif 20 pangkat 2, yaitu hasilnya 20 akar 2 meter per second. Arah perubahan kecepatannya yaitu theta sama dengan tan pangkat negatif 1 dikali 20 per 20 sama dengan tan pangkat negatif 1 sama dengan 1. Jadi tetanya yaitu 45 derajat dari sumbu Y positif. Jadi besar perubahan kecepatannya adalah 20 akar 2 meter per second dengan arah ke barat laut.